Bismillahirrahmanirrahim. Acara launching organisasi GM Pro dan aplikasi Guru Pro siap dimulai. Dewan Pembina GM Pro yaitu Bapak Haji Dadeng Wahyudi SPDME untuk menyampaikan sambutan pembuka. Kami silakan kepada Bapak Haji Dadeng Wahyudi SPDME. Khususnya bagi saya adalah Dadeng Wahyudi, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor yang alhamdulillah salah satu leading sektornya adalah untuk menangani masalah pendidikan, kesehatan dan Ibu Bapak yang saya hormati, ini guru merdeka ya. Saya ingin sedikit aja, nanti oleh pakar-pakar insya Allah disampaikan. Saya adalah lulusan SPG Pak, 2 tahun kemudian SPG ditutup. Saya lulusan IKIP Bandung, 2 tahun kemudian IKIP jadi UPI, saya universitas padahal IKIP. Nah, artinya ini guru ini adalah guru yang saya rasakan ini banyak dibutuhkan, tapi dipandang sebelah mata. Sampai kampus saya pun ditutup jadi UPI, universitas, padahal ICIP. Kalau saya mau menyampaikan sudah. Dan sejak saya lulus dari SPG, Sekolah Pendidikan Guru, sekarang SPG hanya ada 1 di Lampung. Satu-satunya SPG di Indonesia ada di Lampung, Sekolah Pendidikan Gajah. Nggak ada SPG sekarang. Tapi subhanallah sangat dibutuhkan. Buktinya apa? Yang paling banyak merekrut tenaga kerja adalah guru, adalah sekolah. Di Kabupaten Bogor ada 1.500 sekolah SD, SMP, swasta, dan negeri. Kalau satu SD-nya saja itu 12 orang, udah berapa ratus orang, berapa ribu orang yang dibutuhkan. Makanya ini pertama, saya sengaja, Ibu Bapak yang saya hormati, para dewan guru di sini ingin mengajak ke sini bukan untuk diangkat, karena yang mengangkat adalah pemerintah. Saya wakil rakyat. Bersama-sama kalian kita untuk memperjuangkan agar kalian diangkat. Ya, cuma cara mengangkatnya nanti mungkin bapak-bapak di sini juga ada yang punya hotline di sana atau yang memiliki kebijakan, dan saya juga insya Allah kemarin dengan pengalaman dengan P3K sampai ke Kemendiknas kita usahakan mudah-mudahan kita semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu tujuan mungkin Pak Anto mereka datang ke sini tuh ketemu dengan saya bukan ketemu dengan Pak Anto pun supaya kepanitia pengurusan umum ya ini pengurusan non PG ini tahu oh ini namanya gedung rakyat. Disinilah kita akan kita perjuangkan semuanya. Orang nggak dibahas deh, tapi nggak apa-apa. Ini adalah perjuangan. Alhamdulillah saya sampai terantarkan ke sini dan dari kurikulum juga di Indonesia itu aneh. Sejak saya merasakan kurikulum dulu CPS saya cuma budak sena anteng atau catat buku sampai habis. Sekarang kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Merdeka, gitu kan? Semuanya merdeka. Mau jadi apa kayak silahkan. Tapi kalau dalam Islam, punten ini bagi yang non Muslim ya. Dalam Islam itu arti merdeka itu adalah tahrirun nas min ibadatil ibad illa ibadati rabbil ibad. Jadi tugas fungsi pendidikan itu adalah bagaimana membuat manusia itu tidak tertekan. Hanya kita kepada yang memiliki manusia saja. Selamat datang Pak Sekdis. Nah ini nih, kita kasih tepuk tangan. Ini pejuang pendidikan Pak Ucen, kalau ada bangku punten ya, beliau harus menyampaikan saya, kemudian non PG dulu, baru beliau. Setelah itu silahkan ini ruangan dipakai untuk
mendapatkan sertifikat ya. Harus ada sertifikat ya kan lumayan ya. Gitu. Ibu bapak yang saya hormati, itulah yang namanya merdeka. Tapi ada lagi salah seorang ulama Indonesia, ulama besar ini, menyampaikan kurikulum merdeka itu. Coba mana slide-nya sedikit aja supaya nanti jadi bahan perbandingan. Dilanjut slide-nya coba. Kurikulum merdeka itu adalah kita kadang-kadang mana sih kakak? Kita Al-Madah nih kecil banget ya. Al-Mudaris ada di bawah dulu. Al-Madah muhim walakin at-tariq ahammu minal madah. Buku pelajaran itu bagus, tapi kalau kita terpaku pada buku pelajaran, ketika saya di SPG mengatakan, Deng, kalau mau ngajar kelas 1 maka belajar kelas 1 SMP. Tapi kalau mau ngajar kelas 2, belajar kelas 2 SMP, kelas 2 SD. Supaya kita, tapi yang lebih penting kata Pak Kiai ini adalah tauriko, jalan, metode. Metode itu penting. Walakin al-mudaris ahamu minat tauriko. Tetapi gurunya Pak Anwar, Pak Sekdis lebih penting. Gimana pun metode, mau metode brainstorming, ceramah segala macam, guru nanti digaji makin cilik itu mah hese nyampe ke mana aja. Makanya kita perjuangkan ini. Ada berapa? 1.500. Kemarin Pak PLT menyampaikan kita mengusulkan 2.999. Mudah-mudahan ini masuk, walaupun nanti tarikohnya mungkin bisa nih. Kemudian selain tarikoh, metode juga penting. Tapi guru lebih penting. Guru penting, sangat penting. Tapi kalau guru na lapar, guru na bingung, guru na loba hutang, guru na bahkan kemarin saya Pak Sekdis, saya kemarin sampai sedih banget, sekarang itu orangnya belum sempat kita advokasi. Ada seorang guru yang kesulitan, akhirnya menggunakan uang sekolah. Uang sekolahnya cuma 200.000 atau 100.000. Itu ternyata oleh kepala sekolahnya dikeluarkan dan nggak ada padahal anaknya lagi sakit, kuliah udah sepuh. Nah makanya ini ruhul mudaris ini perlu kita perhatikan. Jadi guru penting, tapi ruh seorang guru harus kita perhatikan. Salah satu diperhatikannya adalah kebahagiaan, karena kebahagiaan adanya di internal kita. Makanya dengan hadirnya ke sini Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita ikhtiar dalam rangka mencari kebahagiaan, supaya ngajar tenang, supaya metodenya bisa macam-macam. Kan kalau udah enak di rumah mah metodenya juga ada metode ceramah, metode segala macam diskusi, segala macam enak, nggak usah mikir dapur deui kan gitu. Nah mudah-mudahan dengan kita mengikuti acara ini, kami undang ke sini. Pertama kita punya kebersamaan, yang kedua kita punya kesatuan pemikiran, yang ketiganya kita punya keinginan yang sama untuk memajukan Kabupaten Bogor. Jangan hanya nuntut, tapi harus diperbaiki juga kinerja tentang pendidikannya. Alhamdulillah kemarin subhanallah ya, kita juga kasih aplaus lagi ke Pak Sekdis karena kemarin 3.039 lulus dari perjuangan beliau. Dan kalau dilihat dari YouTube Pak ya, lihat aja perjalanan P3K, beliau selalu ada. Makanya kalau mencalonkan bupati Kuburu beres jika nama beliau aman. Berapa tahun lagi Pak? Oh 2 tahun lagi aman. Kita ini udah diangkat, kemudian GPAI diangkat, kemudian semua diangkat, cukup Pak. Kali bawa 100 orang, 100-200 orang cukup kita jadi bupati. Mudah-mudahan dari apa di rakyat ini insyaallah. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Yang terhormat kepada Bapak Haji Dadeng Wahyudi SPD ME sebagai anggota Dewan DPRD Komisi 4. Yang terhormat kepada Bapak yang mewakili dari Dinas Pendidikan, yaitu Bapak Sekdis, yang sebagai orang tua kami yang selalu
pasang badan untuk kami, tepuk tangan, yaitu Bapak Hartono Anwar SSOS MSI. Dan yang terhormat kepada Ketua Umum GM Pro Kabupaten Bogor yaitu Bapak Anto Putrawan SPD. Yang terhormat kepada Ketua AYPI ASEAN Bapak Mirdas Eka Yora. Dan yang terhormat kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di acara GM Pro ini. Perkenalkan, kami dari Forum Komunikasi P3K Tidak Pasinggrek Kabupaten Bogor yang sedang memperjuangkan nasib Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Bogor. Langsung saja, poin tuntutan kami yaitu terdiri dari 5 poin. Kami sebagai guru dari Kabupaten Bogor yaitu menggambarkan keadaan guru honorer Wiyata Bakti atau guru tidak tetap yang ada di Kabupaten Bogor untuk segera direalisasikan pengangkatan khusus guru honorer menjadi P3K yang berdasarkan Menpan RB nomor 49 tahun 2018. Poin tuntutan kami yang kedua yaitu adanya pertimbangan masa kerja atau TMT guru honorer yang sudah mengabdi di sekolah lebih dari 5 tahun dan sesuai data yang masuk Dapodik diharapkan ada kejelasan dari pemerintah daerah atau pusat mengenai pengangkatan P3K Kabupaten Bogor. Dan meminta untuk tidak diadakannya tes kembali yang sudah dilaksanakan tes dengan keterangan kami diantaranya yaitu keterangan TL atau tidak lulus. Dan poin tuntutan kami yang selanjutnya yaitu bagi guru yang belum melaksanakan tes atau CAT, kami pun meminta untuk ditiadakannya dan diadakannya kebijakan baru untuk guru yang sudah mengabdi 5 tahun atau lebih dan sesuai data yang tertera di Dapodik segera diselesaikan untuk diangkat menjadi tenaga pendidik P3K dan penuh harap tidak ada lagi tenaga honorer di Kabupaten Bogor. Selanjutnya, jika adanya regulasi baru dengan proses tes atau CAT, kami meminta untuk memilih proses pengangkatan guru tidak pasinggrek secara langsung karena kami berharap kebijakan tersebut tidak merugikan kami sebagai guru honorer atau guru GTT. Mohon untuk diperhatikan dan direalisasikan dari edaran yang berlaku sesuai undang-undang berdasarkan Menpan RB nomor 49 tahun 2018. Dan poin terakhir tuntutan kami, Bapak Ibu yang terhormat, yaitu kami meminta merealisasikan secepatnya tuntutan ini sesuai dengan Menpan RB tersebut yang menyatakan bahwa batas akhir pengangkatan pada tanggal 28 November 2023 dengan usulan kuota yang kami ajukan berdasarkan data yang terdiri dari kategori 2 sebanyak 179 orang yang sudah mengikuti tes tahap 1 dan 2 1.218 orang dengan total seluruhnya 1.595 ibu bapak guru Kabupaten Bogor. Harap kami dengan jumlah 1.595 orang dapat direalisasikan. Mohon kiranya tuntutan kami sebagai guru honorer P3K tidak pasinggrek diperhatikan oleh pemerintah. Sekian dari aspirasi Forum
Komunikasi P3 Kartida Pasimplin Kabupaten Bogor. Insya Allah bukan tuntutan yang harus dipenuhi oleh Pasekdis, tapi tuntutan yang harus dipenuhi oleh negara kita melalui Pasekdis untuk meminta sama-sama sebagaimana kita kemarin ke Kemendiknas untuk meminta kepada pemerintah pusat agar mereka ini sudah masuk ke Dapodik, sudah masuk ke data pernah tes, nggak usah dites lagi lah, mendingan diangkat langsung kan gitu ya. Tapi dimanapun kita yang harus mendengar apa yang nanti akan disampaikan, diberikan ujangan oleh Pak Sekdis. Saya adalah saudara kalian, saya adalah kakak kalian, saya adalah orang tua kalian. Ya. Bapak Ibu, apa yang disampaikan tadi sesuai dengan arahan Pak PLT Bupati, kita sudah membuat formasi pegawai, formasi P3K yang akan datang 2.900 sekian ya. Di antaranya pasti ada Bapak Ibu di dalamnya ya. Kalaupun misalkan usia atau akan dilihat mereka, karena akan dilihat dari Dapodik itu, dari usia TNC segala macam. Kalaupun tidak, berikutnya kita tetap akan berjuang ya. Jadi jangan khawatir. Kemudian kaitan dengan CAT, mohon maaf, perjuangan untuk tidak dengan CAT itu bukan hanya Kabupaten Bogor, semua kabupaten kota yang ada di Indonesia ini memperjuangkan untuk tidak dengan CAT. Ternyata tetap harus dengan CAT. Kemendikbud juga menginginkan tidak dengan CAT, tapi keterlibatan Panselnas itu terdiri dari Kemendagri, Kemenpan, BKN mengharuskan dengan CAT. CAT yang lalu dengan CAT yang sekarang agak berbeda. Hanya memang kami belum mendapatkan jumlah yang jelas. Ada 20% nilai yang diberikan dari kementerian ke pemerintah daerah, yaitu bentuknya wawancara. Nah, teknisnya wawancara seperti apa kami belum tahu. Nah, itu yang diberikan ke pemerintah daerah. Kita belum tahu, makanya teknisnya, jumlahnya belum kami terima. Kalau sudah kami terima, pasti kami akan sampaikan ke Bapak. Tapi intinya, Bapak Ibu, dengan CAT ini, Bapak Ibu sudah juga yang pernah ikut CAT, yang belum ikut CAT, persiapkan diri. Dengan cara apa? Ini sudah dibentuk, ada forum di sini. Maka buat kelompok-kelompok kecil, simulasikan bagaimana cara mengisi, bagaimana cara Bapak Ibu mencari materi-materi ya yang lalu-lalu. Intinya bagaimana bisa mengoperasionalkan komputer itu. Jangan Bapak Ibu sudah bisa mengisi itu pengetahuan tapi komputernya tidak jalan, selalu aja bohong. Jadi bagaimana buatkan simulasi, kemudian bagaimana cara pengisiannya, seperti itu. Dan materinya apa saja, siap. Jadi intinya, mohon maaf, ini kebijakan bukan kebijakan pemerintah daerah, tapi kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Panselnas. Jadi seperti itu. Cuman jumlahnya sampai sekarang kami masih menunggu. Ya. Dan kita dukungan ini juga bukan hanya Dinas Pendidikan, semua unsur, termasuk Dewan DPRD Kabupaten Bogor sangat juga mendukung. Karena siapa yang mau menggaji? Kalau menggaji dari DAO, tapi siapa yang berikan tunjangan segala macam,
tanpa persetujuan juga DPRD kita tidak bisa. Di bawah tentunya Pak Bupati. Selain itu selevelnya ada Pak Bupati, kemudian ada Pak Sekda, ada PPKAD, semua unsur terlibat di dalamnya yang mendukung agar terciptanya pembiayaan. Tapi hal itu sudah didukung oleh Pak PLT melalui usulan yang sempat kemarin disampaikan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian doakan saja supaya kita semua dan kami dari Dinas Pendidikan bisa mengawal Bapak Ibu sekalian sampai dengan Bapak Ibu sekalian mendapat SK. Ya. Jadi jangan lupa selalu berdoa, karena doa itu insya Allah bisa menenangkan kita, tapi mengabulkan semua doa-doa kita. Insya Allah Allah akan mendengar. Itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak panjang lebar. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat, kemudian forum ini dapat kebaikannya. Dan satu hal, saya mengucapkan selamat atas launching guru profesional, guru merdeka dan profesional, ya, karena selama sudah terbentuk, mudah-mudahan guru di Kabupaten Bogor menjadikan contoh untuk guru-guru di Nusantara ini, karena baru terbentuk hanya dari Kabupaten Bogor, ya, pusatnya di sini, luar biasa. Ini jangan terjadi, ya. Termasuk beliau, ya. Selamat. Mudah-mudahan ada dari BMTS, ada guru-guru swasta se-Asia yang bisa mendukung pergerakan guru di Kabupaten Bogor. Selamat kepada kawan-kawan para guru. Perjuangan guru ini adalah perjuangan seumur hidup. Gak ada guru yang sebetulnya pensiun, tapi mereka meneruskan perjuangan setelah pensiun. Tapi sangat strategis kalau dalam usia-usia masih produktif ini dimaksimalkan, termasuk juga kolaborasi yang erat, dukungan yang kuat dari pemerintah. Dan tadi kita mendengar mudah-mudahan semua diangkat jadi PNS, ya, jadi P3K sekarang. Jadi pertama saya perkenalkan, tahun 2019 kawan-kawan para ketua Yayasan Se-Asia Tenggara bersepakat kita ke depan menghadapi tantangan yang makin besar. Jadi perguruan tinggi sampai sekolah itu badan hukumnya yayasan. Jadi baik itu NU dan juga segala perguruan tinggi yang besar dan sekolah-sekolah Islam dan sekolah non-Islam swasta di Indonesia badan hukumnya yayasan. Makanya para ketua yayasan ini menyadari perlu kolaborasi yang erat di antara para ketua dan juga pemerintah dan stakeholder yang lain untuk membuat pergerakan pendidikan terutama swasta bisa bersinergi dengan sangat kuat ke depan untuk menghasilkan yang terbaik, termasuk mengayomi para guru. Jadi dengan komunikasi, penasihatnya juga ada Pak Fasri Jalal, Profesor Fasri Jalal, mantan Wakil Menteri Pendidikan, dan juga ada penasihat-penasihat yang lain di tingkat nasional. Jadi kolaborasi ini sudah sampai merambah Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, dan juga daerah Patani Selatan, dan juga sekarang ini kita perluas kolaborasi ini dengan harapan terutama di lokal yang kita seperti di Bogor ini bisa bersama-sama kita dorong dan kita dukung perjuangannya. Jadi mutunya terus tentu kita tingkatkan dengan bermacam pelatihan, studi banding, kerjasama. Tapi yang menjadi kepentingan seperti sekarang kesejahteraan guru itu menjadi salah satu yang paling di garda depan diperjuangkan bersama-sama. Karena seperti yang bilang tadi, negara kita ini kaya. Malah ada seorang kawan dari Timur Tengah, mengatakan saya tidak pernah melihat negara sekaya Indonesia. Jadi
Negeri kita ini kaya, sebut aja nikel terbesar di dunia di Indonesia. HP kita gak hidup tanpa nikel. Dan semua pesawat kemas, besok jalan-jalan kemas perlu nikel. Dan terbesar itu depositnya Indonesia. Jadi Indonesia ini bukan negara yang sangat kekurangan, tapi negara yang perlu diberdayakan dengan baik supaya mampu menopang, terutama kalau di Jepang guru orang yang paling dihormati, dan kita yakin di negeri kita guru yang paling dicintai, dimuliakan dan dihormati. Dan kita dari asosiasi para ketua yayasan, pimpinan-pimpinan yayasan mendukung penuh segala yang menjadi dambaan dan juga harapan para guru, terutama guru swasta. Karena Undang-Undang Dasar Negara kita mengamanatkan pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi baik itu pemerintah, masyarakat, dan segala pihak, terutama guru-guru yang telah berada selama ini di ujung tombak perjuangan yang besar ini. Saya singkat saja ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama dan paling utama, kalau kita pergi ke negara-negara Asia, maka mereka mengatakan bahwa kalau kita mau hebat, ya, maka 3 hal yang harus kita patuhi dan hormati. Yang pertama adalah orang tua, khususnya ibu. Yang kedua adalah yang mengajari kita sekolah kehidupan, khususnya guru. Dan yang ketiga adalah di mana kita nanti bekerja, berhidup, berpolitik. Jadi orang tua atau ibu, pendidik atau guru dan pemimpin itu adalah yang harus kita patuhi dan hormati. Mengapa? Karena dengan guru mereka mengajar kita. Saya punya guru dari TK, SD, SMP yang membuat saya seperti ini. Tanpa mereka kita tidak akan seperti ini. Nah, tapi guru-guru kadang-kadang, saya katakan kadang-kadang, tapi mungkin juga banyak kan, nasibnya kadang-kadang berbeda dengan murid atau anak didiknya. Nah, guru profesional ya, atau GM Pro seharusnya atau asosiasi, mereka juga harus bisa mengajarkan murid-muridnya jadi hebat, tapi mereka juga harusnya jadi hebat. Nah, bagaimana cara untuk hebat tersebut? Inilah salah satu yang barangkali kita bisa berdiskusi bersama. Kita tahu pendidikan di Indonesia murid-muridnya masih banyak kan adalah S3 ya, SD, SMP, SMA. Dan kita tahu bahwa ada 75.000 desa, 8.000 kelurahan, dan Bapak Ibu mengayomi anak-anak didik mungkin jumlahnya juga tidak terlalu banyak atau banyak. Tapi ilmu Bapak dan Ibu seharusnya bisa bermanfaat untuk lebih banyak lagi. Makin banyak ilmu itu dimanfaatkan, maka kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Bisa berupa kebaikan itu adalah nanti di akhirat pahala. Tapi yang paling kita butuhkan kan juga kebaikan itu bagi kita di dunia. Ya. Lebih dari 100 organisasi guru di Indonesia. Entah itu forum, entah itu komunitas, entah itu ikatan persaudaraan dan seterusnya. Semuanya memiliki tuntutannya masing-masing. Guru-guru PNS dengan organisasinya menuntut kenaikan gaji. Guru-guru honor dengan komunitasnya menuntut diangkat jadi PNS. Guru swasta diminta tuntutannya apa? Minta diangkat jadi P3K dan seterusnya. Dari 100 lebih organisasi itu punya tuntutannya masing-masing. Semua organisasi. Ya, jangan semua juga. 80-85% dari ratusan organisasi guru. Kami GM Pro, Bapak Ibu. Kami GM Pro tidak mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menuntut apa-apa. Bagi yang pola pikirnya sama nanti boleh bergabung. GM Pro dan anggota-anggotanya tidak akan menuntut apa-apa. Tidak minta diangkat jadi PNS, P3K, ASN dan lain-lain.
Sebelum kami para guru Kempro bisa menyajikan sesuatu yang bisa dinilai oleh negara. Sebelum kami guru Kempro bisa menyajikan sesuatu yang manis buat negara ini melalui anak didik kami. Jadi Kempro gitu Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya yang pola pikirnya mungkin mirip-mirip dengan saya untuk bergabung di Kempro. Kempro mencanangkan diri bahwa Kempro bukan organisasi yang punya banyak tuntutan. Kami, sekali lagi saya tegaskan, tidak akan menuntut apa-apa sebelum bisa menyajikan banyak hal untuk negara ini. Yang siap menjadi orang-orang guru-guru profesional, saya dengan senang hati akan menerima Bapak Ibu sekalian. Kami terbuka luas pintu kami. Ketika sudah profesional, saya sendiri yang menjamin. Saya sendiri yang akan menjamin Bapak Ibu untuk menjadi sejahtera. Satu sisi, lain pihak, kalau tidak siap profesional, mohon maaf, jangan banyak berharap untuk jadi sejahtera. Oke, ini sudah saya bahas tadi sebenarnya. Ada ratusan guru di Indonesia, namun ribuan guru tidak sadar berorganisasi, Bapak. Nomor satu, wajibkah guru berorganisasi? Wajib, Bapak Ibu. Dulu saya pernah, sebelum saya mendirikan Kempro, kami mendirikan Kempro, saya ketua pengurus daerah salah satu organisasi guru juga di Kabupaten Bogor. Saya ditanya, ketemu dengan guru-guru itu aneh. Ayo Bu, Pak, gabunglah di organisasi. Ngapain? Ribet, ngabisin waktu, dapat duit juga kagak. Betul kan? Betul. Sesuai dengan undang-undang, itu nomor berapa? Undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 menyatakan apa? Semua guru wajib ikut organisasi. Kalau ada guru yang sampai hari ini tidak ikut organisasi, melanggar undang-undang. Bukan repotnya, bukan duitnya. Kalau ada satu dari guru di ruangan ini yang tidak ikut organisasi, Anda melanggar undang-undang. Jelas itu hukumnya. Bukan dianjurkan, bukan ya, tapi wajib ikut organisasi. Banyak kok pilihannya, ada ratusan. Ya saya berharap pilihnya Kempro, biar ramai. Yang kedua, oke, semua guru mau sejahtera, mau. Gimana caranya? Ya profesional. Udah. Yang ketiga, cara profesional gimana? Ya belajar. Udah, ya Pak. Belajar apa? Kembangkan diri, pengetahuan, sikap, mau buka diri untuk pemanfaatan teknologi. Ini baru ketemu e-learning aja pusing. Ya kan? Bapak Ibu yang sudah ulangan pakai e-learning kemarin KT, misalnya. Yang ulangan kenaikan kelas kemarin pakai e-learning, beri tangan. 3. Ketemu e-learning aja bingung Bapak Ibu. Mau gila kan saya? Apalagi si mama ngomong ke kurikulumnya. Gak bisa kertas saja gitu. Padahal mohon maaf nih Bapak Ibu, e-learning itu sambil melek aja bisa. Gitu. Jadi itu. Pengurus Kempro sekarang sudah berkembang ya, sudah banyak tambahan, tapi ini yang di awalnya saja. Kalau ada pengurus Kempro yang belum ada gambarnya di sana, saya mohon maaf nih. Untuk bapak-bapak
semua gitu kan, bisa ketemu yang lain gitu loh. Jangan saya sendiri yang bicara gitu maksud saya. Yang pertama Pak Haji Dadeng Wahyudi tadi sudah kita kenal sama-sama ya. Yang kedua Pak Dewan Pembina kita Pak Henry SH, mohon berdiri Pak. Ini Pak Henry SH. Beliau ini bukan guru Bapak Ibu, tapi salah satu pemerhati pendidikan. Yang ketiga ada Pak Vivi Hanabiak SEMM. Beliau adalah Dewan Pengawas Kembro, Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor juga. Beliau juga dosen di Universitas Pelita Bangsa, Pak Vivi ya, manajemen. Yang selanjutnya ada Pak Nimin, Pak Nimin ada? Oh di luar. Oh ada Pak Nimin, silakan berdiri Pak Nimin. Pengawas juga Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga ada Pak Ustadz Juandi SPDI. Mohon izin Pak Ustadz. Beliau pengawas kita juga. Pengawas kami ada 3 Bapak Ibu. Pak Nimin, Pak Juandi dan Pak Vivi Hanabiak. Kenapa pengawasnya banyak banget Pak? Biar perjalanan kami ini mulus Bapak Ibu. Tidak banyak kelirunya kalau banyak yang ngawasi. Kita ini kadang-kadang datang pengawas saja repot satu sekolah ya. Pengawas datang Pak, itu dari mulai OB sampai dengan kepala sekolah ribet. Satu tuh. Coba kalau kayak Kembro 3 yang ngawasi setiap hari. Saya memang doyan ribet Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru doyan ribet, anggap bukan di Kembro. Kita ribet Pak. Oke? Selanjutnya ada Pak, ini yang ujung itu nggak usah disebut, saya sendiri tuh. Ada Pak Ustadz Sarif Hidayatullah, ada? Oh iya. Itu Pak Ustadz Sarif Hidayatullah SPD, beliau guru PAI loh itu, masih bujangan. Nah kalau yang masih gadis, usah. Ya. Pak Efriano, ada? Oke, ada Pak. Itu wakil ketua. Oh ya, Pak Sarif Hidayatullah tadi ketua Bapak, ketua harian kita. Pak Efri wakil ketuanya. Pak Asep Indra Septian, sekretaris kita. Pak Irsa. Oke, Pak Irsa. Beliau di Dispora. Bapak Ibu kalau ada yang dari SMK mau masukin PKL di Dispora Pekansari, yang temui Pak Irsa. Ya, boleh di sana PKL. Masih buka Pak Irsa? Oh masih katanya. Yang SMK ya SMK. Yang mau honor di Dispora juga boleh hubungi Pak Irsa. Ya. Nyambi. Pak Hendra Islamora. Oke. Ya, Hendra Islamora. Beliau belum bagian seragam karena kemarin duitnya habis Pak. Ya. Pak Heri Suprayogi yang terakhir, ya. Gampang dikenali karena botaknya. Beliau ini aktivis kemanusiaan Bapak Ibu. Aktivis kemanusiaan. Pernah naik motor dari Jambi sampai ke titik 0 IKN. Ada yang pernah? Tak pernah, cuma Pak Heri doang. Naik motor dari Jambi sampai ke titik 0 IKN. Nah itu orangnya, kalau saya bawa banyak sendiri. Lanjut. Oke, sebelum itu Bapak Ibu, di Proskul dari Desa Tek yang sudah menerbitkan, menyediakan aplikasi Guru Pro. Tim mereka ini ternyata anak-anak muda semua Bapak Ibu. Yang bikin aplikasi itu anak muda semua. Saya selaku anak tua malu. Bisa sehebat itu. Benar kata Soekarno dulu. Beri saya 10 ya. 10 pemuda akan saya guncang dunia. Mungkin itu filosofinya. Ini 10 orang Bapak Ibu yang bisa bikin aplikasi, yang bisa menjangkau seluruh manusia di muka bumi ini Bapak Ibu, insya Allah. Maka izinkanlah di sesi kali ini kami yang ada di hadapan Bapak Ibu semua bisa berada di sini. Tidaklah mungkin
kalau bukan karena jasa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami banggakan, Bapak Ibu, wahai kau para pahlawan tanpa tanda jasa. Sesungguhnya hari ini datang bisa bicara dengan kami, bisanya kami berhitung, bisanya kami memperoleh semua pendidikan yang kami dapatkan dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Semua tak lain adalah karena jasa Engkau, Bapak. Antara Guru Merdeka dengan PT Desa Tech Nusantara, harapan Bapak seperti apa? Harapan kami pertama adalah kolaborasi ini bisa menghasilkan hal-hal yang positif yang bisa membangun Kabupaten Bogor ini dengan baik dan bisa meningkatkan terutama IPM di Kabupaten Bogor. Yang kedua, mudah-mudahan ini akan terus kita kembangkan sehingga kolaborasi antara desa teknologi atau desa teh dengan Guru Merdeka dan profesional juga ini berada di gedung rakyat ya di DPRD Kabupaten Bogor, ini bisa terus kita kembangkan dan bahkan kita disaksikan juga oleh Pak Doktor Dewan Pendidikan. Mudah-mudahan ini pendidikan Kabupaten Bogor semakin semarak dan guru-gurunya semakin sejahtera.